Ya baik, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Di materi sebelumnya kita telah mempraktekkan bagaimana menyelesaikan permasalahan pemrograman dengan pendekatan modular. Sekarang kita ingin menggunakan atau mempelajari bagaimana menggunakan tipe data koleksi. Ya, ada beberapa tipe data koleksi yang akan kita perkenalkan di sini. Nah, sebelumnya di link yang sudah saya bagikan di repository, kalian bisa mengakses dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Nah, pertemuan ke-16 itu adalah tugas. Nah, di materi pertemuan ke-10 kita fokus ke dua materi ini. Pertama, materi pertemuan 10 dengan materi pertemuan ke-13. Nah, di materi pertemuan ke-10 kita di materi ini ada contoh penggunaan array dan list. Nah, ini akan saya perlihatkan dan kalian bisa pelajari mandiri di contoh repository yang sudah saya bagikan. Nah, dan juga di tipe koleksi yang lain ada juga di pertemuan 11 penggunaan map dan set. Tapi di kali ini saya akan menjelaskan di materi pertemuan 10 itu tentang list, khusus list. Dan kemudian di pertemuan 13 penggunaan data class. Ya, ini mirip dengan report. Kita ingin menyimpan data dalam bentuk terstruktur atau data struktur. Oke, kita ke yang pertemuan 10 dulu, yang list. Kalau kita perhatikan, kalian bisa buka nanti di repository. Nah, di sini ada bagaimana menggunakan array, tapi saya tidak akan fokus ke situ, saya akan ke list. Ya, array sudah dipelajari di semester lalu bagaimana menggunakan array. Nah, sekarang kita ke list. Nah, cara mendeklarasikan variabel list cukup seperti ini. Tapi ini tipe list yang immutable atau kita tidak bisa menambahkan lagi data di dalamnya. Nah, yang kita perlukan, nanti kita akan menggunakan ini untuk mengembangkan program yang telah kita selesaikan di pertemuan 7. Kita membutuhkan ini. Oke, kita membutuhkan ini. Kita membuat list yang kita bisa menambahnya, kemudian kita bisa mengubah nilai dari list tersebut. Ya, tentu berdasarkan dari teksnya. Oke, saya contohkan dengan membuat file baru. Oke. Nah, sekarang saya membuat fungsi main. Dan argumennya array string. Oke. Nah, saya deklarasikan list di sini. Nah, kita bisa mendeklarasikannya dengan data yang sudah ada. Kita juga bisa mendeklarasikannya dengan deklarasi list yang masih kosong. Nah, sekarang saya mendeklarasikannya dengan cara list. Oke. Saya menggunakan ini, mutable list of
Oke, misalnya saya ingin mengisinya dengan string, list dari string. Oke, berarti sekarang saya memiliki variabel list masih kosong dan dia harusnya diisi dengan string. Sekarang saya menambahkan data. Oke, pertama list, kemudian saya menambahkan. Kita bisa menambahkannya dengan menambahkan elemen tanpa kita menyebut indeksnya. Seperti ini, misalkan saya menambahkan misalnya apa ya, Wawan, sajalah nama. Oke, kemudian saya tambah lagi. Oke, nah saya bisa mencetak list ini dengan misalnya nama in, namanya adalah variabel saja. Oke, selanjutnya saya bisa cetak. Oke. Nah. Oke, seperti ini outputnya. Ada dua nama di dalam list ini. Pertama Wawan Sukoco. Kenapa? Karena kita menambahkan memang baru dua. Oke, bagaimana misalnya kalau saya ingin menambahkan berikutnya ya? Cukup dengan menambahkannya dengan perintah ini. Kita bisa juga menambahkannya dengan menyebut indeksnya. Misalnya, nah, berarti kita ingin menambahkan ini ke indeks berapa, misalnya ke 0, terus datanya adalah seperti itu. Nah, berarti kan kalau kita cetak, nah perhatikan hasil cetaknya. Meskipun Herwin ini ditambahkan belakangan ke dalam list, tapi karena dia ditambahkan ke indeks 0 atau indeks pertama, maka dia akan dicetak pertama. Oke, jadi dia dimasukkan pertama. Jadi di sini sifatnya bisa secara dinamis kita memasukkan data ke lokasi indeksnya yang bisa diatur pada saat kita menambahkan data tersebut. Oke, dan ini listnya list tipe string. Nah, kita bisa juga menggunakan tipe lain, misalkan supply integer. Berarti kita di sini harus menggantinya dengan nilai integer. Nah, terakhir kita menambahkan nilai 9. Oke. Ya, sama saja ya. 9, meskipun ditambahkan terakhir, tetap dia menempati posisi indeks ke 0 atau urutan pertama. Nah, ini bukan menggunakan nama, kita gunakan saja angka. Seperti itu. Oke. Selesai list. Nah, list kita bisa menggunakan tipe data primitif, dan yang ini yang kita akan kombinasikan di materi di pertemuan 13. Perhatikan di pertemuan 13 kita bisa mendeklarasikan sebuah struktur data. Ya, misalnya struktur data mahasiswa, kita bisa di dalamnya ada apa? Name yang tipenya integer, kemudian ada variabel nama, string, kemudian nama asal yang juga bertipe string.
Nah, selanjutnya kita bisa jadikan tipe data ini sebagai koleksi di dalam variabel list. Seperti itu. Nah, coba kita contohkan tadi, misalnya di list ini. Ya, tentu kita pertama harus mendeklarasikan tipe datanya atau struktur datanya. Misalnya kita deklarasikan data kelas. Oke, misalnya data kelas karyawan atau pegawai ya. Pegawai. Oke. Data kelas pegawai. Kita misalnya menggunakan apa ya? Nah, anggaplah ini tipenya integer aja. Oke, kemudian selanjutnya kita nama tipenya string. Oke. Nah, kita sudah memiliki struktur data seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita membuat list. Misalnya listnya grup pegawai. Oke. Itu sama dengan list of sekarang pegawai. Nah, sekarang kita memiliki list. Ya, ini juga list. Kita ganti saja menjadi list supaya lebih relevan namanya. List pegawai itu adalah mutable list of pegawai. Nah, begitu kita menambahkan di list pegawai, kita menambahkan data misalkan. Oke, berarti kita ingin menambahkan data pegawai. Cukup kita buat seperti ini. Kita menuliskan nicknya yang bertipe integer. Anggaplah 19.7. Oke, barang aja ya. Oke, terlalu panjang. Oke, nah ini hanya contoh. Mungkin baiknya di sini tidak usah nip ya, ID aja lah. Oke, selanjutnya nama, misalnya Bagio. Oke, berarti kita sudah menambahkan satu data, yaitu data pegawai ke dalam list pegawai. Oke, kita menambahkan lagi yang lain. Pegawai titik. Dan misalnya kita menambahkannya ke indeks 0, berarti data pertama. Dia pegawai. Nah, kita menggunakan misalkan ID. Namanya misalnya kita Oke. Nah, berarti kita sudah punya dua data di dalam list pegawai. Nah, coba kita cetak. Pegawai in list pegawai. Oke. Oke. Nama pegawai. Pegawai titik nama. Oke. Nah, kita hanya mencetak namanya saja. Oke, kita run. Oke, kita sudah memiliki pegawai dalam list pegawai. Nah, kita juga bisa mencetak ID pegawai tersebut, ya, karena kita memiliki
data di dalam list kita itu adalah data dalam bentuk struktur data menggunakan data class. Beda tadi dengan list yang pertama, kita hanya menggunakan tipe data string ya, dan integer. Nah, jadi kita bisa juga mencetak di sini. Oke, misalnya pegawai. Kemudian ID. Seperti itu. Tampilannya. Oke, ya ada ID baru nama. Oke, demikian penjelasan singkat terkait penggunaan koleksi, dalam hal ini tipe data list, dan yang dikombinasikan dengan struktur data, yaitu menggunakan data kelas ya, dengan struktur data pegawai. Nah, kalian bisa mengembangkan contoh-contoh ya mungkin menggunakan data mahasiswa atau mungkin data koleksi buku dan seterusnya. Ya, jelasnya bahwa struktur datanya bisa dibentuk serupa dengan ini. Kita mendeklarasikan namanya, terus kira-kira atribut apa yang cocok untuk struktur data yang akan kita buat. Nah, dan jangan lupa atribut tadi itu harus disesuaikan dengan tipe data yang kita pasangkan. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita hanya mencoba untuk tipe data list, tapi sebetulnya kita bisa menggunakan koleksi itu tidak hanya menggunakan list, kita juga bisa menggunakan array. Nah, kembali lagi merujuk ke pertemuan 10 ini, bagaimana menggunakan array. Nah, bisa dipelajari mandiri. Nah, selanjutnya di pertemuan 11 juga ada cara bagaimana menggunakan map. Ya, bagaimana menggunakan map untuk memetakan koleksi data di dalam sebuah koleksi tipe data yang seperti ini ya. Mungkin juga ada set.